Pesta berlangsung dengan meriah dan berakhir dengan baik. Orang-orang memberikan selamat pada kedua mempelai. Kini para tamu sudah pulang, keluarga Garra dan Maryam sudah pulang juga. Sedang pengantin baru tersebut memasuki kamar pengantin mereka yang sudah dihias sedemikian rupa. Kak Foster benar-benar niat, ucap Maryam memandangi keseluruhan kamarnya yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Garra tertawa kecil. Jemari keduanya terpaut. Itu karena kakakmu menyayangimu, ujar Garra. Maryam menatapnya dengan mata menyipit. Aku ingin tahu apakah uang yang keluar untuk pernikahan kita hari ini semuanya dari Kak Foster? Menurutmu? Pasti Kak Foster. Karena dia yang mengurus semuanya beberapa hari ini. Setelah aku pikir-pikir kamu dan aku tidak berkontribusi apa-apa, hanya menandatangani dokumen pernikahan dan menghadiri pesta pernikahan. Pasti semua memakai uangnya kan? Kenapa? Apa kau tidak senang aku tidak memberi uang sepeser pun pada kakakmu untuk pernikahan kita? Bukan begitu. Tapi kalau semuanya ditanggung Kak Foster, aku jadi berpikir sebenarnya gaji detektif itu berapa banyak sih? Apa nanti kamu bisa menghidupi aku dan anak-anak kita? Aku tahu kamu berasal dari keluarga kaya juga, tapi kan kamu harus usaha cari uang sendiri untuk urus istri dan anak. Apalagi sekarang hubungan kamu dan papa kamu nggak baik, pasti banget tuh harta papa kamu jatuh ke zero. Maryam berceloteh panjang lebar. Garra tertawa lagi. Dasar Maryam, bisa saja kepikiran hal yang tidak ada di pikirannya. Tapi malam ini dia tidak sedang ingin membahas masalah uang. Hasratnya lagi panas membara. Ia ingin menyentuh wanita yang baru saja menjadi istrinya ini. Rasanya sudah sangat gatal. Ia merindukan sentuhan dan ingin menyentuh. Karena mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri, jelaslah Garra tidak akan ragu-ragu menyentuh Maryam kapan saja. Buni, jadi berapa gaji kamu? Garra tidak menjawab. Ia mendorong Maryam ke tembok, lalu berbisik serak di telinganya. Jangan bahas itu dulu. Malam ini kita harus menuntaskan sesuatu yang lebih penting. Gumam Garra kemudian menggigit kecil daun telinga Maryam. Maryam merasa geli. Ah, benar. Ia masih harus melayani suaminya. Ah, aku harus mandi dulu, katanya. Ia mendorong tubuh Garra namun pria itu menahannya. Pandangannya turun ke gaun pengantin yang masih melekat di tubuh Maryam. Biar ku bantu melepaskan gaun ini, ucap Garra. Tangannya mulai bergerak membantu Maryam melepaskan gaun pengantin dari tubuhnya. Matanya terlihat seperti pria mesum. Yah, di depan Maryam Garra bisa jadi sangat mesum. Wanita itu sukses besar membuatnya tergila-gila. Biarkan aku mandi sebentar, ucap Maryam lagi berusaha melewati Garra namun lelaki yang kini telah menjadi suaminya tersebut lagi-lagi menahannya, tak menginginkan dia pergi. Kau masih wangi, nanti saja mandinya. Temani aku sekarang. Tapi, Garra melepaskan jas yang ia kenakan, melemparnya ke sembarang arah lalu mengangkat tubuh Maryam, menggendongnya ala koala. Maryam melilitkan kaki di pinggangnya. Garra mulai mencium Maryam. Sudah ia tahan-tahan dari tadi. Sungguh bibir Maryam sangat manis, dan selalu manis, Garra jadi kecanduan. Dan terjadilah adegan yang mereka inginkan. Maryam kini berbaring menyamping di sampingnya. Mereka saling menatap. Garra tersenyum lembut sembari mengusap-usap rambutnya penuh sayang. Apakah ada wanita lain yang pernah sentuh tubuh kamu? Maryam bertanya. Entah ia pernah menanyakan pertanyaan itu atau tidak, Maryam lupa. Ia masih penasaran. Soalnya Garra ini sangat tampan dan berpengalaman dalam urusan membuatnya puas di atas ranjang. Makin kesini Maryam makin ragu kalau lelaki itu tidak pernah berbuat nakal di luar sana.
Bagaimana kalau dia pernah bermain-main dengan perempuan? Kan banyak laki-laki yang begitu. Bukankah sudah kubilang kau perempuan pertama yang menyentuhku? Masih tidak percaya? Maryam menyipitkan mata. Awas saja kalau sampai kamu menipuku. Paham? Katanya. Garra tertawa kecil. Iya, istriku. Mendengar kata istri keluar dari mulut Garra, Maryam senang. Ah, senang rasanya status mereka berubah sekarang. Maryam sudah tidak lajang lagi. Sekarang ia adalah seorang perempuan yang bersuami. Suami tampan yang kaku namun akan berubah begitu lembut, seksi sekaligus sangat hot kalau mereka sedang berduaan. Pergilah mandi. Aku akan mengganti spray sementara kau mandi, kata Garra kemudian. Pandangan Maryam turun ke ranjang. Memang tempat tidur itu tidak berbentuk lagi. Spraynya pun sudah kotor akibat percintaan keduanya. Harus segera diganti, karena akan tidak nyaman nantinya. Pihak hotel sengaja menaruh spray lebih agar mereka bisa ganti sendiri. Tentu karena mereka tahu akan terjadi perang ranjang pada pasangan baru tersebut, jadi semuanya perlu dipersiapkan. Kamu bisa ganti sendiri? Atau panggil pelayan hotel saja? Ganti sendiri saja. Ini gampang. Memangnya kamu mau mereka melihat spray yang penuh bekas kita berdua? Maryam tertawa. Benar juga. Tapi kan wajar mengingat mereka pengantin baru. Ya sudah, kalau begitu aku mandi dulu, katanya lalu turun dari kasur. Garra terus melihat tubuh polos Maryam dari belakang. Istriku memang sangat menggoda, ucapnya pada dirinya sendiri. Bangga sekali dia akhirnya bisa mendapatkan Maryam yang sudah ia sukai saat masih belia. Garra dan Maryam tidak berlama-lama di hotel. Mereka pulang setelah 2 hari berada di hotel tersebut. Karena Garra terlalu sibuk, ia belum bisa mengambil cuti bulan madu karena ada kasus pembunuhan yang masih ia dan rekan timnya tangani. Maryam sendiri masih harus menyelesaikan pemotretan dengan Langit. Jadi keduanya memutuskan akan mencari waktu yang pas nanti untuk berbulan madu. Untuk sekarang, mereka akan fokus ke pekerjaan masing-masing dulu. Oh ya, Maryam tiba-tiba teringat Langit. Ngomong-ngomong soal Langit, laki-laki itu tidak menghadiri pernikahan mereka. Padahal Maryam telah mengirim undangan. Maryam mengangkat bahu, mungkin Langit terlalu sibuk jadi tidak sempat hadir. Lagian mereka pun tidak terlalu dekat. Untuk apa dia memikirkan pria itu coba? Apa yang kau pikirkan? Garra memeluknya dari belakang. Nggak penting. Mau pulang sekarang? Aku akan langsung ke kantor. Kau pulang bersama Ran tidak apa-apa kan? Ucap Garra. Ia sudah menelpon Ran tadi. Sebenarnya Garra tidak tega, tapi mau bagaimana lagi? Mereka menikah di saat sibuk-sibuknya Garra. Pria itu bukannya ingin membangun citra profesionalisme kerja agar semua orang di kantor menyanjungnya. Tapi ia merasa harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Kasihan keluarga korban yang menginginkan keadilan. Tapi aku pengen pulang ke rumah papa mama dulu lalu langsung ke kantor Kak Foster. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku yang tertunda, kata Maryam. Badannya memang masih cukup lelah, tapi ia absen kantor sudah terlalu lama, jadi harus masuk. Garra mengangguk dan mengecup pipinya dari belakang. Kabari aku kalau ada apa-apa, gumam pria itu. Maryam mengangguk. Ayo. Mereka pun berjalan bergandengan tangan keluar. Saling bertukar pandang dengan penuh cinta. Garra berharap kebahagiaan ini akan berlangsung seumur hidup. Ia ingin hidup dengan Maryam sampai kakek nenek, sampai waktulah yang akan memisahkan mereka. Dipecat? Atas dasar apa kau memecatku? Kurang apa yang aku lakukan untukmu dan perusahaan ini? Perusahaan yang saya kelola di cabang bisa berkembang pesat karena usahaku,
dan kau dengan begitu saja ingin memecatku? Tidak, aku tidak terima. Papa Lestari berseru marah. Namanya Bram. Ia memasang tampang ganas dan sok berkuasa di depan Tuan Anggara, Papa Foster dan Mariam. Menurut Bram, perusahaan di cabang berkembang karena dia, dan tidak ada satupun atasan yang bisa memecatnya. Termasuk sang pemilik perusahaan sendiri. Aku dengar kau marah karena putriku menyinggung putrimu. Ayolah Anggara, jangan campuri urusan anak muda. Mereka memang seperti itu. Kita daun tua jangan mengganggu mereka. Apalagi putrimu yang lebih dulu merebut kekasih Lestari putriku. Aku paham, putrimu bisa tumbuh sedikit kurang bermoral seperti itu karena kau dan istrimu terlalu sibuk. Kata Bram lagi santai. Kali ini Anggara memberinya tatapan tajam, tersinggung dengan ucapannya terhadap sang putri. Mariam merebut kekasih Lestari. Jangan pikir dia tidak memeriksanya. Menantunya Garra sudah menceritakan semuanya. Dan cerita yang sebenarnya tidak seperti itu. Karena Garra dan putrinya sama-sama saling mencintai. Tidak ada yang tahu ia diam-diam datang menemui Papa Garra sebelum pasangan itu menikah. Hanya untuk membuat pria itu menyetujui pernikahan putra-putri mereka. Dan tentu saja membahas keluarga Lestari. Tuan Avalon pun merasa ditipu oleh Bram, apalagi dia sudah memberikan dan investasi pada perusahaan Bram yang ternyata tidak ada sama sekali. Avalon merasa sangat bodoh karena percaya pada penipu itu. Tuan Anggara mulai berbicara. Putrimu menghina putriku dan istriku. Dan kau tahu itu. Tapi, alih-alih menasehati putrimu dan minta maaf pada keluargaku, kau ikut merendahkan putriku. Apa kau pikir aku akan diam saja membiarkanmu merendahkan orang-orang yang aku sayangi? Aku dan istriku memang sibuk, tapi bukan berarti kami tidak mendidik anak-anak kami dengan baik. Kata Anggara tegas. Emosi juga lama-lama dia pada laki-laki sombong di depannya ini. Jangan pikir dia tidak tahu kebusukan yang dilakukan laki-laki itu diam-diam. Masalah istri dan putrinya dihina oleh Lestari anaknya, bukanlah menjadi alasan utama dia memecat pria itu. Karena biar bagaimanapun Anggara adalah sosok yang profesional dalam bisnis. Tidak akan begitu saja memecat karyawan karena masalah pribadi. Alasan utama Anggara memecat Bram adalah karena laki-laki dewasa itu kedapatan menggelapkan dana perusahaan. Ia sudah memeriksa dan mendapatkan bukti-bukti. Bram juga melakukan banyak penipuan, jadi jangan harap pria itu akan lolos. Keputusanku sudah bulat, mulai hari ini kau dipecat. Orang lain akan menggantikan posisimu di kantor cabang. Keputusan Anggara sudah bulat. Bram makin emosi. Sudah kubilang kau tidak berhak memecatku, brengsek. Berikan aku alasannya, sialan. Ia berbicara kasar. Lalu sebuah map melayang di wajahnya. Lihat itu. Semua bukti perbuatanmu sudah jelas. Bram mengambil map tersebut dan melihat isinya. Di dalamnya terdapat bukti-bukti ia menggelapkan dana perusahaan. Bram melotot dan cepat-cepat merobeknya. Bukan aku. Aku tidak pernah melakukan penggelapan dana, ada yang sengaja memfitnahku. Pria tua itu berseru panik. Sesaat kemudian pintu ruangan Tuan Anggara terbuka, dan dua orang berseragam polisi masuk, menambah kepanikan Bram. Kau bisa menjelaskannya di kantor polisi, ucap Anggara dengan sikap tenang. Pak Bram Sulaiman, Anda ditahan atas laporan kasus penggelapan dana dan penipuan, kata salah seorang polisi lalu memborgol tangan Bram. Detik itu juga Lestari dan mamanya masuk. Mereka ada di luar sejak tadi. Papa, teriak Lestari. Mamanya sudah menangis-menangis. Lestari yang melihat papanya ditangkap dan dibawa pergi oleh polisi langsung lemas seketika.
Ia mendekat ke Tuan Anggara. Om Anggara, tolong papa saya please. Saya minta maaf karena sudah menyinggung putri Om, pintanya memohon. Orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harusnya papamu memikirkan dampak apa yang akan terjadi nanti sebelum berbuat kejahatan. Bawa mamamu keluar dari sini, kata Tuan Anggara. Ia sudah terlanjur sakit hati mengingat mereka merendahkan putri kesayangannya. Apalagi kejahatan Bram sangat besar. Bukan hanya satu orang yang dia tipu, bukan hanya Papa Gara, masih ada yang lain. Penjara pantas untuk orang licik dan tamak sepertinya. Lestari tidak menyerah begitu saja. Keluar dari kantor Tuan Anggara, ia langsung menemui Tuan Avalon. Meski sudah dilarang oleh sekretaris Tuan Avalon, Lestari dengan beraninya masuk ke ruangan lelaki yang ia harap bisa membantunya tersebut. Ya, menurut Lestari Tuan Avalon pasti masih menganggapnya sebagai calon menantu. Ia masih percaya diri. Om Avalon, serunya memasang tampang kasihan. Tuan Avalon hanya menatapnya datar, berbeda dari biasanya. Om, papa aku dituduh, Om bisa bantu nggak? Om tahu papa nggak mungkin berbuat jahat kan? Papamu menipuku. Keluarga kalian penipu. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian lagi. Cepat keluar dari sini, kata Tuan Avalon dingin. Ia sungguh kecewa dan merasa dibodohi. Kalau Papa Mariam tidak datang menemuinya dan menunjukkan semua bukti-bukti, sampai sekarang ia pasti akan terus dibodohi. Aku mohon Om. Lestari menangis. Ia tidak tahu lagi harus minta tolong pada siapa. Keluar Lestari. Aku tidak sudi berhubungan dengan penipu seperti kalian lagi. Aku merasa bersalah pada putraku dan istrinya. Aku memang bodoh karena percaya pada kalian. Mulai sekarang jangan pernah menemuiku lagi. Menghilang dari hadapan sejauh mungkin, kata Tuan Avalon lagi tanpa rasa kasihan sekalipun. Lestari terus menangis sesungguhkan. Hidupnya hancur dalam sekejap.